Halo kembali di Hikmah Kehidupan. Siap untuk sebuah kisah yang akan membuat Anda tercengang? Bayangkan, seorang CEO muda dan sukses hidup dalam dunia bisnis yang keras. Tapi, apa jadinya jika dia tidak sengaja mengungkap sebuah rahasia yang mengguncang dunianya? Rahasia tentang seorang kurir makanan yang selama ini hanya dianggap biasa. Bersiaplah untuk menyaksikan drama, intrik, dan kejutan yang tak terduga dalam kisah CEO Jantix Hock. Kurir makanan deliverynya ternyata pewaris tahta bisnis. Ikuti terus sampai akhir, karena Anda tidak akan percaya dengan apa yang akan terjadi. Amanda, CEO muda, Aetheria Corp, mengusap pelipisnya yang berdenyut. Deadline proyek raksasa menari-nari di depan mata. Pukul 13, perutnya bergemuruh protes. Dengan enggan, jemarinya menari di layar ponsel, membuka aplikasi pesan antar makanan. Makanan, solusi instan, gumamnya seraya memilih menu makan siang dari restoran Italia favoritnya. Notifikasi berdering, pesanan diterima. Nama kurir, Ardi. Amanda menghela napas lega. Urusan perut beres, fokus kembali ke spread sewet neraka. Menit berlalu terasa seperti jam. Ketukan halus di pintu membuat Amanda terlonjak kaget. "Masuk," serunya tanpa mengalihkan pandangan dari layar. Pintu terbuka, seorang pria berjaket dan helm kurir berdiri ragu. "Ardi." Amanda mendongak, alisnya terangkat sebelah. Ardi, kurir itu, menyodorkan tas makanan dengan senyum tipis. Ada sesuatu yang aneh dalam tatapannya, seperti menyembunyikan sebuah rahasia besar. Amanda menerima makanan, mengucapkan terima kasih singkat, lalu kembali tenggelam dalam pekerjaannya. Namun, bayangan Ardi terus menghantuinya. Siapa dia sebenarnya? Mengapa tatapannya seolah menusuk jantungnya? Perasaan aneh menyelimutinya. Saat makan siang, Amanda tidak bisa berhenti memikirkan Ardi. Kecurigaan tumbuh subur di benaknya. Insting seorang CEO yang tajam mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Setelah makan siang, Amanda membuka aplikasi lagi, mencari informasi tentang Ardi. Sayang, profilnya sangat minim. Hatinya semakin gelisah. Sementara itu, di sebuah limosin hitam yang terparkir tidak jauh dari gedung Aetheria Corp, Ardi melepas jaket dan helm kurirnya. Senyum misterius menghiasi wajahnya. "Saatnya bermain," bisiknya pada diri sendiri. Identitas aslinya? Pewaris tunggal Phoenix Group, perusahaan konglomerat yang menjadi rival berat Aetheria Corp. Misi? Mendekati Amanda, mencari celah untuk menjatuhkan bisnisnya. Penyamaran ini adalah langkah awalnya, permainan yang berbahaya namun memuaskan baginya. Hujan gerimis menyambut Randy saat ia tiba di depan gedung perkantoran megah itu. Jaket lusuhnya sedikit basah, namun ia tak peduli. Di balik helmnya, tatapan matanya menyimpan sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekadar seorang kurir makanan. Ia memarkirkan motor bututnya di antara deretan mobil mewah, kontras yang begitu mencolok. Randy menarik napas dalam, membenarkan letak tas makanan di punggungnya. Nama Amanda tertera jelas di aplikasi, nama yang entah kenapa terasa familiar namun asing. Setiap langkahnya menuju lobi utama bagaikan menapaki jembatan antara dua dunia yang berbeda. Di satu sisi, dunia keras jalanan, persaingan ketat demi sesuap nasi. Di sisi lain, kemewahan, kekuasaan, dan warisan yang seharusnya menjadi miliknya. Randy melangkah masuk. Dinginnya AC langsung menusuk kulitnya, kontras dengan hawa lembab di luar. Matanya mengamati sekeliling. Lobi itu bagaikan istana modern, dipenuhi marmer berkilauan dan patung-patung abstrak. Orang-orang berlalu lalang dengan pakaian rapi dan wajah serius, seolah dunia hanya berputar di sekitar urusan bisnis mereka. Randy merasa seperti orang asing di tengah keramaian ini. Ia mendekati resepsionis, seorang wanita muda berpenampilan sempurna. "Saya Randy, dari aplikasi antar makanan. Ada pesanan atas nama Amanda," ucapnya dengan suara datar. Wanita itu menatapnya dari atas hingga bawah, tatapan menilai yang membuat Randy sedikit risih. "Tunggu sebentar," jawabnya singkat, lalu mengetik sesuatu di komputernya. Randy menunggu dengan sabar, mencoba mengabaikan tatapan orang-orang yang lewat. Ia sudah terbiasa dengan perlakuan seperti ini. Mereka hanya melihat seorang kurir makanan, bukan siapa dirinya sebenarnya. Tak lama kemudian, wanita resepsionis itu kembali. "Naik ke lantai 27. Katakan pada sekretarisnya bahwa Anda mengantar pesanan untuk Amanda." Randy mengangguk,
mengucapkan terima kasih, dan bergegas menuju lift. Di dalam lift, ia bersandar sejenak, memejamkan mata. Lantai 27. Semakin dekat ia dengan Amanda, semakin kuat pula gejolak dalam dirinya. Pertanyaan-pertanyaan mulai bermunculan di benaknya. Apakah Amanda tahu siapa dirinya sebenarnya? Apakah ia akan terkejut jika mengetahui kebenaran? Pintu lift terbuka di lantai 27. Randy keluar dan mendapati dirinya berada di sebuah ruang tunggu yang mewah. Seorang wanita berpenampilan elegan menghampirinya. "Anda kurir yang mengantar pesanan untuk Ibu Amanda?" tanyanya ramah. Randy mengangguk. "Mari saya antar." Wanita itu mempersilakannya masuk ke sebuah ruangan yang luas. Pemandangan kota yang indah terhampar di balik jendela kaca besar. Di sebuah meja kerja yang besar, seorang wanita cantik tengah sibuk dengan pekerjaannya. Itulah Amanda. Jantung Randy berdebar kencang. Ia mencoba menenangkan diri, menyembunyikan identitasnya di balik senyum profesional. "Permisi, Ibu Amanda. Pesanan Anda sudah datang," ucap Randy dengan nada sopan. Amanda mendongak, matanya bertemu dengan mata Randy. Untuk sesaat, waktu seolah berhenti berputar. Ada sesuatu yang aneh dalam tatapan Amanda, seolah ia mengenali Randy dari suatu tempat yang jauh. Atau mungkin, itu hanya perasaannya saja. "Terima kasih," jawab Amanda singkat, lalu kembali fokus pada pekerjaannya. Randy meletakkan pesanan di mejanya dan bergegas keluar dari ruangan itu. Ia tak sabar untuk menjauh dari wanita itu, dari tatapannya yang seolah menelanjangi jiwanya. Namun, sebelum ia sempat mencapai pintu, Amanda memanggilnya. "Tunggu." Randy berhenti dan berbalik. Amanda menatapnya dengan tatapan intens. "Kamu seperti mengingatkanku pada seseorang," ucapnya dengan nada ragu. Randy membeku. Apakah rahasianya akan terbongkar secepat ini? Ia harus berpikir cepat, mencari alasan yang masuk akal. "Mungkin ibu salah lihat. Saya hanya seorang kurir biasa," jawab Randy berusaha setenang mungkin. Amanda terdiam sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. "Mungkin saja. Terima kasih atas pesanannya," ucapnya mengakhiri percakapan. Randy mengangguk dan segera keluar dari ruangan itu. Ia menarik napas lega saat berhasil keluar dari gedung perkantoran itu. Di atas motornya, ia merenungkan kejadian barusan. Tatapan Amanda, perasaannya yang aneh, semuanya terasa membingungkan. Apakah ia harus mengungkap identitasnya? Atau tetap menyembunyikan diri dan melanjutkan hidupnya sebagai seorang kurir makanan? Pilihan ada di tangannya, namun konsekuensinya bisa mengubah segalanya. Amanda mengerutkan kening, menatap layar tabletnya. Tumpukan laporan keuangan membuatnya nyaris gila. Ia memutuskan untuk istirahat sejenak, membuka email yang masuk. Spam promosi, pemberitahuan rapat, dan sebuah email dari bagian legal perusahaan. Subjeknya, Due Diligence, akuisisi PT Adijaya Mandiri. PT Adijaya Mandiri? Nama itu terasa familiar. Ia ingat, itu adalah perusahaan logistik yang beberapa kali menjadi mitra pengiriman makan siang gratis untuk acara amal yang diadakan perusahaannya. Amanda mengklik email itu, membaca lampiran dokumen dengan saksama. Di halaman terakhir, tertera nama pemilik perusahaan, Randiansyah Putra Adijaya. Amanda terkejut. Randiansyah. Randy? Tidak mungkin. Randy, si kurir makanan yang mengantarkan makan siangnya tempo hari? Ia mencoba menepis pikiran itu, menganggapnya hanya sebuah kebetulan nama. Namun, rasa penasaran menggerogoti hatinya. Ia mencari nama Randiansyah Putra Adijaya di internet. Berita-berita bisnis bermunculan. Foto-foto seorang pria muda dengan senyum ramah mengenakan setelan jas mahal terpampang jelas. Pria itu sangat mirip Randy. Hanya saja, dalam foto itu, ia tampak jauh lebih berwibawa dan percaya diri. Amanda membandingkan foto di layar tablet dengan bayangan wajah Randy yang ia ingat. Mata itu, hidung itu, rahangnya, semua sama. Jantung Amanda berdebar kencang. Jadi, kurir pengantar makanannya adalah pewaris tahta bisnis? CEO muda dari perusahaan logistik raksasa? Amanda menggelengkan kepala, tidak percaya. Ini seperti adegan dalam sinetron murahan. Tapi, bukti di depan matanya tidak bisa ia sangkal. Ia kembali membaca dokumen akuisisi. Perusahaannya, Grup Wijaya, berencana mengakuisisi PT Adijaya Mandiri. Prosesnya sudah hampir final. Amanda merasa bodoh. Ia
CEO dari grup Wijaya, hampir tidak tahu apa-apa tentang perusahaan yang akan ia akuisisi. Apalagi tentang CEO-nya yang menyamar menjadi kurir makanan. Tiba-tiba, ia teringat percakapannya dengan Randy saat mengantarkan makan siang. Randy berbicara tentang pentingnya kerja keras, tentang melihat langsung bagaimana bisnis berjalan dari bawah. Apakah itu alasannya? Apakah ia ingin merasakan sendiri bagaimana rasanya menjadi orang biasa? Amanda meraih ponselnya, mencari nomor Randy yang tersimpan di riwayat panggilan. Ia ragu sejenak, lalu menekan tombol panggil. Nada sambung terdengar. Jantung Amanda semakin berdebar. "Halo?" Suara Randy terdengar dari seberang sana. Amanda terdiam sejenak. "Randy, ini Amanda," ucapnya akhirnya. "Amanda, ada apa?" tanya Randy, suaranya terdengar sedikit terkejut. Aku tahu," kata Amanda, berusaha mengendalikan suaranya. "Tahu apa?" tanya Randy, terdengar kebingungan. "Aku tahu siapa kamu sebenarnya," jawab Amanda, menekankan setiap kata. Hening sejenak. Lalu, Randy tertawa kecil. "Jadi, kamu sudah tahu," katanya, suaranya terdengar lebih santai. "Kenapa kamu melakukan ini?" tanya Amanda, suaranya bergetar. "Melakukan apa?" Randy balik bertanya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. "Kenapa kamu menyamar jadi kurir makanan?" tanya Amanda, emosinya mulai meluap. "Itu cerita panjang, Amanda," jawab Randy. "Aku akan menjelaskannya padamu. Bisakah kita bertemu?" Amanda terdiam. Ia menimbang-nimbang permintaannya. Pertemuan dengan Randy? Apakah itu ide yang bagus? Tapi, ia sangat penasaran. Ia ingin tahu alasan Randy melakukan semua ini. "Baik," jawab Amanda akhirnya. "Kapan dan di mana?" Randy menyebutkan sebuah tempat dan waktu. Amanda mengiyakan, lalu menutup telepon. Ia menatap layar ponselnya dengan tatapan kosong. Dunia terasa berputar. Kurir makanan, pewaris tahta bisnis, pertemuan rahasia. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Amanda duduk di kursinya, jantungnya berdegup kencang. Kurir makanan? Pewaris tahta? Mustahil. Tapi secari kertas dengan logo samar itu terus berputar di benaknya. Ia memanggil Siska, asistennya yang sigap dan terpercaya. "Siska, masuk ke ruangan saya sekarang." Suaranya tegas, namun tersirat nada penasaran yang tak bisa disembunyikan. Siska muncul beberapa saat kemudian, wajahnya penuh tanda tanya. "Ada yang bisa saya bantu, Bu Amanda?" Amanda mengulurkan secari kertas itu. "Saya ingin kamu menyelidiki logo ini. Cari tahu perusahaan apa yang menggunakannya. Dan..." Ia berhenti sejenak, menimbang kata-katanya. "Cari tahu semua tentang seorang Randy, kurir makanan. Dia bekerja untuk aplikasi Cepat Saji." Siska mengerutkan kening. "Kurir makanan, Bu? Apa ini terkait dengan?" "Tidak perlu tahu detailnya. Lakukan saja apa yang saya minta. Ini penting, Siska. Sangat penting." Siska mengangguk, mengambil kertas itu dengan ekspresi serius. "Baik, Bu. Akan saya usahakan secepatnya." Setelah Siska pergi, Amanda memutar kursinya, menatap pemandangan kota dari balik jendela kantornya. Pikiran berkecamuk. Randy, nama itu terngiang di benaknya. Wajahnya yang sederhana, senyumnya yang tulus. Mungkinkah semua itu hanya topeng? Mungkinkah ia benar-benar seorang pewaris kerajaan bisnis yang menyamar? Hari itu, Siska bekerja tanpa henti. Ia menjelajahi internet, menghubungi koneksi-koneksinya di berbagai perusahaan, mencari informasi sekecil apapun tentang logo misterius itu. Sore harinya, ia kembali ke ruangan Amanda, membawa setumpuk dokumen. "Saya sudah mendapatkan informasinya, Bu," lapornya, suaranya sedikit bergetar. "Logo itu milik Grup Adijaya, salah satu konglomerasi terbesar di negara ini. Bergerak di bidang properti, pertambangan, dan investasi." Amanda terdiam. Grup Adijaya. Nama itu sangat familiar. Ayahnya pernah berbisnis dengan perusahaan itu beberapa tahun lalu. "Lanjutkan," pintanya, suaranya tercekat. Siska menarik napas dalam-dalam. Pemilik Grup Adijaya adalah Bapak Hartono Adijaya. Dan ia berhenti sejenak, menatap Amanda dengan tatapan ragu. Putra tunggal beliau adalah Randy Adijaya. Amanda memejamkan mata. Jadi, dugaannya benar.
Kurir makanan itu benar-benar seorang pewaris tahta. Tapi mengapa? Mengapa ia menyembunyikan identitasnya? Mengapa ia memilih menjadi seorang kurir daripada menikmati kemewahan yang dimilikinya? Ada informasi lain, tanyanya, berusaha mengendalikan emosinya. Siska mengangguk. Ada sebuah artikel lama tentang Randy Adijaya. Disebutkan bahwa ia menghilang beberapa tahun lalu setelah berselisih dengan ayahnya. Ia tidak setuju dengan cara ayahnya menjalankan bisnis dan memilih untuk hidup mandiri. Amanda membuka mata. Jadi, ada sebuah cerita di balik semua ini. Sebuah cerita tentang idealisme, tentang pemberontakan, tentang seorang pemuda yang ingin membuktikan dirinya sendiri. Ia berdiri dari kursinya, berjalan mendekati jendela. Kota di bawahnya tampak gemerlap, penuh dengan kehidupan dan misteri. Ia harus bertemu Randy. Ia harus mengetahui kebenaran yang sebenarnya. Siska, atur pertemuan dengan Randy. Sebisa mungkin, secepat mungkin. Siska menatapnya dengan heran. Bertemu Randy, Bu? Maksud Anda, kurir makanan itu? Amanda mengangguk. Ya, saya harus bicara dengannya. Ini penting. Sangat penting. Malam itu, Amanda tidak bisa tidur. Pikirannya terus tertuju pada Randy. Ia membayangkan pertemuannya dengan pemuda itu. Apa yang akan ia katakan? Apa yang akan ia tanyakan? Ia merasa ada sesuatu yang istimewa tentang Randy. Sesuatu yang membuatnya berbeda dari pria-pria lain yang pernah ia temui. Sesuatu yang membuatnya tertarik dan penasaran. Ia tahu, pertemuannya dengan Randy akan mengubah hidupnya. Entah bagaimana caranya. Ruangan Amanda terasa dingin meski pendingin ruangan dimatikan. Tatapannya terpaku pada layar laptop, menampilkan laporan keuangan Randy Food Delivery Services yang ternyata hanyalah kedok. Di baliknya, terbentang gurita bisnis, Adhitama Group, sebuah konglomerasi raksasa yang namanya menggema di seluruh dunia. Nama Randy Adhitama tertera jelas sebagai pewaris tunggal. Amanda terkesiap. Kurir yang mengantarkan makan siangnya tempo hari adalah seorang miliarder muda yang menyamar. Tidak mungkin, bisiknya, suaranya bergetar. Ia ingat Randy yang ramah, berpakaian sederhana, dan selalu tersenyum tulus. Bagaimana bisa seorang pewaris tahta bersikap serendah itu? Pertanyaan-pertanyaan berputar di benaknya bagai pusaran badai. Tiba-tiba, pintu ruangannya terbuka. Sekretarisnya, Siska, masuk dengan wajah khawatir. Amanda, ada yang mencari Anda. Katanya penting sekali. Amanda mengernyit. Siapa? Saya tidak ada janji dengan siapapun. Siska ragu sejenak. Namanya, Randy Adhitama. Dunia Amanda seolah berhenti berputar. Randy? Di sini, jantungnya berdegup kencang, antara gugup dan penasaran. Ia mengangguk lemah. Suruh dia masuk. Detik-detik berlalu terasa seperti abad. Pintu kembali terbuka, dan Randy berdiri di ambang pintu. Tapi kali ini, penampilannya jauh berbeda. Jas mahal menggantikan seragam kurirnya. Rambutnya tertata rapi. Aura kekuasaan terpancar jelas dari sorot matanya. Ia bukan lagi Randy, kurir makanan. Ia adalah Randy Adhitama, pewaris kerajaan bisnis. Amanda, sapanya, suaranya berat dan penuh wibawa. Saya tahu Anda sudah tahu. Amanda berusaha mengendalikan diri. Tahu apa? Ia menjawab, mencoba bersikap setenang mungkin. Randy tersenyum tipis. Jangan berpura-pura. Siska sudah memberitahu saya. Anda tahu siapa saya sebenarnya. Ia melangkah masuk, mendekati meja Amanda. Saya punya penjelasan untuk semuanya. Amanda berdiri, menatap Randy dengan tatapan tajam. Penjelasan? Apa yang bisa Anda jelaskan? Anda menipu saya, menipu semua orang. Mengapa Anda melakukan ini? Nada bicaranya meninggi, emosinya mulai terpancing. Randy menghela napas panjang. Ini rumit, Amanda. Saya tidak bisa menjelaskannya secara detail sekarang. Tapi percayalah, ada alasan yang sangat kuat di balik semua ini. Ia menjeda, menatap Amanda dengan tatapan memohon. Bisakah kita bicara di tempat yang lebih pribadi? Amanda terdiam sejenak, menimbang-nimbang. Ia masih marah dan kecewa, tapi rasa ingin tahu mengalahkan segalanya. Ia mengangguk. Baiklah, ikut saya. Ia berbalik dan berjalan menuju ruangannya yang lebih kecil, ruangan pribadinya yang hanya ia gunakan untuk pertemuan penting. Randy mengikutinya dalam diam.
Suasana di ruangan itu terasa tegang dan penuh misteri. Amanda terperangkap dalam labirin pikirannya. Randy, kurir makanan yang selama ini hanya dianggap sebagai pengantar praktis di kala kesibukannya, ternyata adalah Randy Wiratama, pewaris tunggal Wiratama Group, sebuah konglomerasi bisnis yang namanya menggema di seluruh Asia Tenggara. Fakta ini yang terkuak berkat penyelidikan mendalam yang dipimpin oleh asistennya, Bram, bagaikan petir di siang bolong. Amanda merasakan perpaduan antara keterkejutan, kebingungan, dan sedikit rasa tertarik yang berusaha ia tepis. Di satu sisi, sebagai seorang CEO yang menjunjung tinggi transparansi dan keadilan, Amanda merasa berkewajiban untuk mengungkap identitas Randy. Informasi ini, jika diketahui publik, akan mengguncang dunia bisnis. Para investor, pesaing, dan bahkan karyawan Wiratama Group berhak tahu siapa sebenarnya yang akan memimpin perusahaan raksasa itu. Kerahasiaan ini, meski mungkin memiliki alasan tersendiri, berpotensi melahirkan spekulasi dan kecurigaan yang dapat merugikan banyak pihak. Amanda membayangkan berita utama di berbagai media. CEO cantik terkejut. Kurir makanan terungkap pewaris tahta. Dampaknya akan sangat besar, dan sebagai seorang pemimpin, ia harus mempertimbangkan konsekuensi dari setiap keputusannya dengan matang. Namun, di sisi lain, ada pertimbangan lain yang tak kalah kuat. Amanda mulai merasakan adanya koneksi yang tak terduga dengan Randy. Lebih dari sekadar pelanggan dan kurir, ada interaksi singkat namun berkesan di antara mereka. Amanda teringat senyum tulus Randy, keramahannya yang sederhana, dan tatapan matanya yang penuh ketulusan. Ia bertanya-tanya, mengapa seorang pewaris tahta memilih menyembunyikan identitasnya dan bekerja sebagai kurir makanan? Apa motif di balik penyamaran ini? Apakah ada alasan mendalam yang mendorongnya untuk menjalani kehidupan yang jauh dari kemewahan dan kekuasaan? Amanda merasa Randy pantas mendapatkan kesempatan untuk menjelaskan semuanya. Ia tidak ingin menghakimi atau membongkar rahasianya tanpa mendengarkan versinya terlebih dahulu. Bram, kumpulkan semua informasi yang kita miliki tentang Randy. Tapi, jangan sebarkan pada siapapun. Ini sangat rahasia, perintah Amanda dengan nada serius. Bram, yang sudah terbiasa dengan sikap profesional dan tegas Amanda, mengangguk patuh. Siap, Bu. Akan saya pastikan tidak ada kebocoran informasi. Amanda berjalan mondar-mandir di ruangannya, mencoba menenangkan pikirannya yang berkecamuk. Dilema ini terasa begitu berat. Antara kewajiban profesional dan perasaan pribadi, ia harus memilih jalan yang tepat. Ia meraih ponselnya dan menatap layar kosong untuk beberapa saat. Jari-jarinya ragu untuk mengetik pesan. Akhirnya, ia memutuskan untuk menghubungi Randy. Halo, Randy? Ini Amanda, ucapnya dengan suara yang berusaha terdengar tenang. Halo, Bu Amanda. Ada yang bisa saya bantu? Jawab Randy dari seberang sana, suaranya terdengar familiar dan apa adanya. Bisakah kita bertemu? Ada hal penting yang ingin saya bicarakan, kata Amanda, jantungnya berdebar kencang. Tentu, Bu. Kapan dan di mana? Randy menjawab tanpa ragu sedikit pun. Besok siang di kafe dekat kantor. Jam makan siang. Sampai jumpa. Amanda menutup telepon dan menghela napas panjang. Pertemuan ini akan menjadi penentu. Amanda berharap ia bisa mendapatkan jawaban yang ia cari dan membuat keputusan yang terbaik untuk semua pihak. Malam itu, Amanda tidak bisa tidur nyenyak. Bayangan Randy, sang kurir makanan yang ternyata pewaris tahta, terus menghantuinya. Ia bertanya-tanya, apa yang akan terjadi esok hari? Rahasia apa yang akan terungkap? Dan bagaimana semua ini akan mengubah hidupnya? Debaran jantung Amanda menggema di telinganya. Pertemuan ini tak terhindarkan. Di sebuah kafe remang-remang, Amanda menunggu. Randy datang, raut wajahnya datar, tanpa senyum. Amanda, sapanya dingin. Aku tahu kamu tahu. Amanda menelan ludah. Kenapa? Kenapa kamu menyembunyikannya? Randy menghela napas. Aku ingin merasakan hidup yang normal, bebas dari beban warisan. Amanda menggeleng. Tapi ini penipuan. Perusahaanmu, mereka bergantung padamu. Suara Randy meninggi. Mereka hanya melihatku sebagai angka, bukan sebagai manusia. Ketegangan memenuhi udara. Amanda berdiri. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Randy mendekat. Rahasiakan ini. Kumohon. Amanda terdiam, bimbang. Tiba-tiba, seorang pria berpakaian rapi mendekat.
Tuan Randy, kami sudah mencari Anda. Randy terkejut. Siapa kalian? Pria itu menyeringai. Kami dari... Ucapan pria itu terhenti. Kilatan cahaya, suara tembakan memecah keheningan. Randy tersungkur. Amanda menjerit. Semua menjadi gelap. Itulah dia, kisah yang penuh liku dan kejutan. Bagaimana menurut Anda tentang identitas asli sang kurir? Apakah CEO cantik itu akan menerima kenyataan ini? Jangan lupa untuk memberikan komentar di bawah. Bagikan video ini ke teman-teman Anda dan pastikan Anda sudah subscribe ke Hikmah Kehidupan untuk mendapatkan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.